masih menyaksikan Redaksi Pagi. Kericuhan terjadi antara warga dua kompleks di perumahan di Kota Tual, Maluku. Polisi menyebut pemicu bentrokan adalah kasus perselingkuhan antar warga kedua kompleks. Ya, sementara itu seorang pemuda ditangkap petugas kepolisian karena telah menganiaya kekasihnya dan membawa kabur motor milik korban. Kericuhan terjadi antara warga perumahan Sinar Pagi dan perumahan Yarlen di Kota Tual, Maluku. Bentrokan terjadi hingga di depan pendopo wali Kota Tual. Masa kedua kubu saling serang dengan senjata tajam, batu, kayu, dan pecahan botol. 2 orang terluka akibat terkena anak panah, sementara 1 rumah milik warga komplek Yarlen hangus dibakar massa lawan. Salah satu kubu bahkan menutup akses jalan dengan pohon dan seng. Akibat kejadian ini, siswa SMA Negeri 5 Tual terpaksa dipulangkan ke rumah lantaran lokasi bentrokan dekat dengan sekolah. Menurut Kapolres Kota Tual, kericuhan dipicu kasus dugaan perselingkuhan antara warga kompleks Sinar Pagi dan Yarlen. Belum tuntasnya penyelidikan kasus ini diduga menyulut emosi massa kedua kubu. Polisi berdalih, penyelidikan masih terkendala saksi yang menolak untuk diperiksa. Hingga Rabu sore, sejumlah personel BRIMOB berjaga di lokasi untuk mengantisipasi bentrok susulan. DF, seorang pemuda berumur 29 tahun yang juga pelaku penganiayaan dan percobaan pembunuhan pada YN, seorang pengusaha salon di Pekalongan. DF diamankan tim Buser Satreskrim Polres Pekalongan kurang dari 12 jam setelah melakukan penganiayaan kepada korban. Peristiwa penganiayaan dan percobaan pembunuhan ini dilakukan oleh DF pada Selasa malam di rumah korban yang juga merupakan tempat praktik salon milik korban. Hah? Kebutuhan. Kebutuhan apa? Kan kamu ngapain aja? Saya pukul pakai kelas sama saya pakai pisau. Kapolres Pekalongan Ajun Komisaris Besar Polisi Arif Fajar Satria mengungkapkan hubungan pelaku dan korban merupakan sepasang kekasih. Pelaku langsung dapat diamankan pihak kepolisian kurang dari 1 hari. Pencurian dengan kekerasan dan percobaan pembunuhan. Mengambil sebilah pisau dan menusukkan di bagian leher korban. Saat ini korban masih dilakukan perawatan di rumah sakit. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka sobek tersayat akibat pisau pelaku di bawah dagu dan leher kiri. Korban kini masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Islam Pekajang, Pekalongan. Pihak kepolisian juga masih berupaya mencari barang bukti kendaraan motor milik korban yang telah dijual oleh pelaku. Pelaku akan dijerat dengan pasal berlapis yakni pencurian dengan kekerasan dan percobaan pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.